Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Istada TV, kembali lagi di Tas Buku Komunitas Bedah Buku. Saya Miftania Juli Anggita dari LPM Generasi ke-9 sebagai moderator, dan bersama rekan saya Siti Lailatul Rahmah dari LPM Generasi ke-9. Di sini saya akan membedah buku yang berjudul Atambua, Cukup Luka Itu Yang Terakhir. Kak Laila, bisa dijelaskan sedikit sinopsis dari novel tersebut? Nah, tidak ada yang lebih diinginkan Hanan Ardianta selain segera menyelesaikan program internship di Atambua. Terlebih adanya Resti, gadis super cerewet yang membantunya dan terkadang menyuruhnya saat melakukan hal-hal yang membosankan di tempat internshipnya tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya simak video berikut ini. Identitas buku, judul Atambua, Cukup Luka Itu Yang Terakhir. Penulis Ferdiansah Sunaryo. Terbit pada tahun 2020. Menerbit CV Jejak dan tebal bukunya 237 halaman. Novel ini menceritakan tentang seseorang yang berprofesi sebagai seorang dokter. Meski menjadi dokter bukanlah sebuah cita-cita Hanan sejak kecil, ia tetap harus bertanggung jawab dengan apa yang ia telah capai saat ini. Suatu hari, ia mendapat program internship di Atambua. Sebenarnya, Hanan sedikit ragu dan harus memikirkan dengan matang-matang hal tersebut. Setelah dipikirkan dengan matang-matang, Hanan pun memutuskan untuk pergi ke Atambua untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter. Hanan pun bergegas merapikan barang-barang dan bersiap untuk terbang ke Atambua. Sesampainya di bandara, Hanan dibuatnya kesal karena pesawatnya delay dan orang yang menjemput Hanan terlambat hingga 2 jam. Akhirnya, Resti, orang yang menjemput Hanan, tiba di bandara dan bergegas menemuinya. Resti berusaha menjelaskan semua alasan mengapa ia terlambat, namun Hanan tidak memperdulikannya dan tetap bersikap cuek. Resti pun menyesali perbuatannya hingga akhirnya mereka pun pergi meninggalkan bandara dan bergegas menuju ke klinik kesehatan tempat Hanan ditugaskan. Hari-hari berjalan dengan tidak menyenangkan. Banyak pasien yang berdatangan hingga 1 hari penuh. Hanan hanya memiliki waktu sedikit untuk beristirahat dan ditambah tidak ada jaringan untuk menghubungi keluarga yang ada di rumah. Itu hari klinik benar-benar sepi, hanya ada 1-2 orang yang datang berkunjung ke klinik. Dan Hanan hanya duduk bersantai ditemani dengan secangkir kopi dan camilan. Hingga akhirnya Resti kesal dengan kerjaan Hanan yang hanya duduk bersantai tersebut. Resti pun menegur Hanan dengan mengatakan bahwa Hanan hanya menunggu pasien datang ke klinik tanpa mau tahu bahwa hampir sebagian besar masyarakat di Atambua butuh dokter untuk mengontrol kesehatan masyarakat. Ulang 1 kalimat depannya. Resti pun menegur Hanan dan mengatakan bahwa Hanan hanya menunggu pasien datang ke klinik tanpa mau tahu bahwa hampir sebagian banyak masyarakat di Atambua yang membutuhkan dokter untuk bisa mengontrol kesehatan mereka. Banyak masyarakat di Atambua yang sudah tua hingga tidak bisa datang ke klinik. Akhirnya Hanan pun sadar dengan apa yang dikatakan Resti itu benar. Di saat waktu senggang, Hanan pergi ke rumah warga sekitar untuk mengontrol dan mengecek kesehatan mereka. Selain itu, Hanan juga mengadakan cek kesehatan gratis untuk lansia yang ada di Atambua tersebut. Semakin lama, Hanan merasa nyaman tinggal di Atambua, ditambah lagi ditemani dengan Resti yang sangat perhatian dengan Hanan. Hanan pun merasa sedikit nyaman dengan Resti dan akhirnya saat ia benar-benar tertarik dengan Resti, tibalah seseorang yang tiba-tiba datang menemui Resti dan ingin segera melamarnya. Seseorang tersebut adalah Arka. Arka adalah
sahabat Resti waktu kecil dan mereka berpisah karena Arka harus ikut dengan orang tua barunya. Arka berjanji akan datang ke Atambua menemui Resti dan akan meminangnya. Hanan pun merasa tersisih dan memiliki saingan. Arka mengetahui semua hal tentang Resti. Sebenarnya Resti mengidap penyakit jantung sejak ia kecil, namun Resti selalu menyembunyikannya terhadap semua orang. Arka mengetahui semua hal tentang Resti. Sebenarnya Resti mengidap penyakit jantung sejak ia kecil, namun Resti selalu menyembunyikannya kepada semua orang kecuali Arka. Resti tidak mau pernah dibawa berobat ke rumah sakit dan hanya meminum obat yang ia beli di apotek. Namun semakin lama penyakit Resti semakin memburuk dan kondisinya sangat lemah. Namun sayangnya Hana tidak mengetahui semua kondisi yang dialami Resti karena Resti benar-benar sangat menutupi semuanya. Kemudian suatu hari Hanan menemukan obat yang Resti minum dan ia mengetahui semua kondisi yang terjadi pada Resti. Dan Hanan pun menyesali karena Hanan yang bekerja setiap hari dengan Resti tapi ia tidak mengetahui apa-apa. Akhirnya tugas Hanan pun telah selesai dan ia harus segera kembali ke kota yang ia tempati sebelumnya, dan Hanan merasa tidak rela jika harus meninggalkan Atambua, terlebih lagi meninggalkan Resti di saat kondisinya seperti ini. Dengan berat hati, Hanan pun kembali ke kota dengan penuh kesedihan. Sesampainya di kota, Hanan merasa ada sesuatu yang janggal dan ia merasa sangat sedih dan khawatir dengan kondisi Resti. Saat itu Hanan bergegas kembali terbang ke Atambua untuk menemui Resti dan sesampainya di kota, Hanan pun merasa sangat sedih dan tidak nyaman hingga suatu hari ia harus pergi ke Atambua untuk menemui Resti. Singkat cerita, saat Hanan tiba di Atambua, ia dibuat tercengang oleh Arka yang mengatakan bahwa Resti telah meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Namun sebenarnya Resti hanya berpura-pura meninggal karena ia tidak ingin Hanan khawatir dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Dan Resti pun memilih untuk menikah dengan Arka. Untuk kelebihan novel ini, penulis berhasil menghidupkan karakter tokoh dengan sangat baik dan mampu membuat pembaca terbawa suasana ke dalam cerita sehingga membuat pembaca berimajinasi saat membaca cerita tersebut. Novel ini juga memotivasi seseorang untuk terus berjuang mencapai impian dan berkorban melewati fase menuju pribadi yang lebih baik. Untuk kekurangannya sendiri, penulis banyak menggunakan kata baku yang jarang digunakan sehingga sedikit sulit untuk memahami beberapa kata di dalam novel ini. Nah, sekian bedah buku kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Irsada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.